Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali bersama saya teknisi HP pemula ya. Untuk pada kesempatan kali ini saya dapat servisan Redmi 4A ya, yaitu dengan kondisi mati total ya. Mungkin untuk videonya akan saya percepat ya, karena untuk memangkas waktu ya. Seperti video-video sebelumnya ya, untuk langkah-langkah pengerjaannya kita terlebih dahulu mengetes di bagian tegangannya ya. Tapi sebelumnya kita tes dengan mencolokkan USB terlebih dahulu ya, apakah dia masih connect atau tidak ya. Karena untuk handphone Xiaomi sendiri jika tidak ada baterai, jika mesinnya hidup dia pasti akan nyala ya. Ya, ternyata tidak nyala ya. Kita akan mengetes tegangan terlebih dahulu ya dengan menggunakan power supply ya. Jadi untuk langkah-langkah awal pengerjaan mati total seperti ini kita harus paham dengan jenis-jenis tegangannya ya. Tegangannya pun banyak bermacam-macam ya, seperti tegangan IC power, tegangan MMC, tegangan CPU, dan tegangan konslet ya. Itu kita harus bisa memahami. Oke, kita tes dulu dengan menggunakan power supply ya. Kita atur di 4 volt ya. Kita akan tes tegangannya berapa ya. Ini kita langsung tancapkan saja ya. Kita setting 4 volt ya untuk mengetes tegangannya ya. Ya, kemudian kita tekan tombol power. Kita lihat tegangannya ya di power supply ya. Ya, ini tegangannya ya. Setelah saya menekan tombol power, ternyata dia hanya naik sedikit dan hanya goyang-goyang ya, naik turun seperti ini ya. Itu tegangannya seperti ini nih. Hanya naik sedikit, kemudian dia hanya bergoyang-goyang ya. Ya, untuk tegangan seperti ini, seperti yang sudah saya alami biasanya, untuk sementara saya menganalisa di kerusakan IC power ya. Ini menurut pengalaman saya ya, yang sudah sering di lapangan ya. Itu biasanya kita mencurigai di bagian IC power ya. Kita akan bongkar ya. Saya akan mengecek di bagian IC power terlebih dahulu ya. Jadi begitu ya untuk mengecek bagian-bagian mana yang jenis tegangan, kita harus bisa mengetahui ya, memahami lah jenis-jenis tegangan ya, agar kita tidak salah langkah ya. Untuk handphone ini sendiri masih segel, jadi belum pernah diservis kemana ya. Ya, posisi IC powernya ada di bawah IC CPU ya. Biasanya untuk yang sudah jika tegangan seperti ini, kalau nggak IC power biasanya IC cas ya. Tapi saya lebih besar menganalisa di bagian IC powernya ya. Jadi akan saya ganti terlebih dahulu di bagian IC power. Ya, ini bagian IC power ya. Saya sudah menyediakan penggantinya ya. Untuk IC power ini sendiri dia menggunakan PM8937 OVV ya. Ini saya juga dapat cabutan dari Redmi 3S ya. Karena untuk jenis IC power ini sendiri sudah banyak ya cabutannya juga, dan barunya juga sudah murah ya.
Ini kita potong kalengnya sedikit ya, karena ini mengganggu proses pengangkatan ya. Jadi kita potong saja seperti ini ya. Untuk IC power ini sendiri sudah murah sekali ya, kurang lebih sekitar 20.000 ya. Bisa juga beli di toko online, sangat banyak ya di Bukalapak ya. Biasanya sudah banyak, dan di toko spare part pun sudah banyak ya, karena sering banyak yang pakai ya. Saya akan mengganti IC power terlebih dahulu ya. Nanti kita cek lagi ya. Untuk pengangkatan jangan lupa ditutup ya. Ini di bagian IC, MMC dan CPU supaya panasnya tidak menyebar. Kita tutup seperti ini ya dengan anti panas. Jadi intinya kita harus memahami ya jenis-jenis tegangannya ya, untuk langkah-langkah mati total seperti ini ya. Karena jenis tegangan itu bisa bermacam-macam ya, seperti yang sudah saya sering jelaskan ya untuk video sebelum-sebelumnya ya. Karena saya sudah sering mengupload jenis mati total ya. Kebetulan di kali ini saya mengalami di tegangan IC power ya, yaitu tegangan naik dikit, dia hanya bergoyang-goyang ya. Saya untuk sementara waktu saya menganalisa di bagian IC power ya. Kita akan coba lepas terlebih dahulu dan akan mencoba menggantinya terlebih dahulu ya. Apakah dia ada perubahan atau tidak ya. Kita akan coba ganti terlebih dahulu ya. Ini ya, oke ya, ini kita akan pasang penggantinya ya. Ini sudah saya bersihkan ya, dan jalurnya sudah aman ya. Pastikan untuk kita bersihkan dan jalurnya aman ya. Ini khusus sesama pemula ya, yang belum paham cara memasang IC power ya. Saya akan kasih triknya ya. Kita kasih fluk terlebih dahulu ya, seperti ini ya, sebelum kita memasangkan IC nya ya.
Fungsinya flux seperti ini nanti dia akan apa ya, akan menyatukan kaki-kaki IC dengan PCB-nya ya. Itu gunanya flux ya, jadi sangat membantu sekali ya. Kita kasih flux terlebih dahulu, kemudian kita tinggal taruh di atasnya ya. Usahakan posisinya pas, jangan sampai kebalik ya. Karena untuk kasih power seperti ini jika kebalik biasanya akan mati ya. Jadi kita harus tandai ya di mana posisi titiknya ya. Oke, kita blower ya. Untuk blower jangan terlalu panas juga ya, karena untuk kasih power nggak panas-panas banget ya. Ya, kita akan goyang sedikit ya, untuk memastikan posisi IC sudah terpasang tepat ya, seperti ini ya. Kita goyang sedikit untuk menandakan posisinya pas di kaki-kaki IC ya. Oke, kita nunggu dingin ya, jangan langsung dicoba ya. Ini sudah saya dinginkan kurang lebih 3-5 menit ya. Kita tes tegangannya ya, apakah dia sudah ada perubahan atau belum. Ini kita yang ganti ya, IC power PM8937 ya. Untuk cabutannya sudah banyak juga ya, dan harga barunya juga sudah murah ya, sekitar 20.000 ya. Kita akan tes tegangannya ya, apakah dia sudah ada perubahan atau belum ya. Untuk jenis IC ini berbeda-beda ya, dan untuk handphone berbeda-beda juga ya. Jadi kita harus mengetahuinya ya. Kita akan tes ya dengan menggunakan power supply ya. Kita menggunakan 4 volt ya, seperti biasa ya. Kita cek tegangannya apakah dia sudah normal atau belum. Tekan tombol power ya, ternyata tegangannya sudah ada perubahan ya. Yang tadinya naik sedikit hanya goyang-goyang, sekarang sudah naik ya. Mohon maaf ya, saya tidak ambil gambarnya karena kameranya cuma satu ya. Kita coba langsung pasang saja ya dengan menggunakan baterai dan LCD ya. Kita akan coba langsung nyalakan apakah sudah hidup ya. Ya, ternyata sudah hidup ya. Alhamdulillah, hari ini cair lagi ya. Jadi untuk penangannya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi kita harus mengetahui jenis tegangannya ya. Jadi menurut pengalaman saya di lapangan itu kita harus ya memahami ya. Ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Jadi kita hanya modal feeling saja ya, karena sudah sering mengalami kejadian yang serupa ya. Jadi kita harus mengetahui jenis-jenis tegangannya. Oke ya, ini handphonenya sudah hidup. Apakah kita cek coba touchscreen-nya ya. Kita tunggu sebentar ya, apakah dia masuk menu ya. Ya, sudah hidup ya. Kita coba cek, kayaknya sudah maksimal ya, sudah normal ya. Nanti kita tinggal rapikan saja ya, pasang kamera-kameranya ya. Oke, semoga video saya dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.